Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,67%. Dengan total market cap mencapai di 1,96 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,41% dan penurunan volume sebesar 4,12%. Untuk hari ini DJWT kita gabungin ya. Untuk Bitcoin, Ethereum, dan altcoins kita akan bahas semua di DJWT sesi ini. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan tipis sebesar 0,04%. Ini basically kita bisa anggapnya lebih nggak kemana-mana ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan yang lumayan sebesar 1,89%. Berarti sekarang ada di angka 2.847. Lalu untuk BNB terjadi pump sebesar 5,15% lagi di angka 360. Solana koreksi 2,47%. XRP rally dengan cukup signifikan ya. Ini nyaris ke pump masuknya ya, 4,8%. Cardano terjadi rally sebesar 4,21 dan seterusnya. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency. Bentuknya bisa analisa, news maupun memes. Selanjutnya kita masuk ke economic calendar. Untuk hari ini kita geser ke GMT+7. Dan untuk hari ini kita bisa lihat ya, tanggal 16 Februari hari Jumat, dari US itu akan keluar PPI ya. Akan keluar PPI dan that's it. Nah, PPI ini akan keluar jam 8:30 malam. Harapan kita apa? Harapan kita adalah supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya, berarti lebih rendah daripada 0,1% gitu ya. Itu kurang lebih untuk hari ini, hanya ada satu saja sih ya, jadi simple. Untuk besok itu dari US tanggal 17 hari Sabtu. Nah, hari Sabtu seperti biasa memang hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke news dan kita ngomongin soal hash rate ya. Nah, di sini Galaxy Analyst menyatakan bahwa akan ada kemungkinan 20% drop di Bitcoin hash rate saat menuju ke halving ya. Nah, seperti yang kita tahu, halving itu akan menurunkan block reward ya, atau block mining reward lebih tepatnya, dari 6,25 menjadi 3,125. Nah, dulu ada yang bertanya, Bang, ini kira-kira secara kalau ke harganya nih, ngaruhnya seperti apa? Nah, kita langsung lihat aja datanya. Jadi kalau kita lihat di sini, saat terjadi drop besar dalam Bitcoin, ya, kecenderungannya hash rate juga turun. Kita lihat di sini ya, dari angka misalkan 58, dia drop ke 49. Nah, ya drop cenderungnya ya tuh. Walaupun nggak sampai benar-benar confluence itu nggak sampai benar-benar wah percis gitu, sampai sampai dekat gitu sama harganya, nggak juga. Tapi kalau drop 20% akan ada kemungkinan kecenderungannya koreksi. Karena kalau kita di sini sekali lagi ya, hash rate turun kayak di sini nih. Hash rate turun, confluence-nya apa? Dengan harga juga cenderung turun gitu. Walaupun sekali lagi nggak serapi kayak indeks dolar sama BTC gitu ya. Nah, kita di sini turun, kecenderungannya turun ya, dan seterusnya. Jadi kalau sampai benar-benar hash rate-nya turun 20%, lebih cenderung ke Bitcoin bisa koreksi dibandingkan Bitcoin ngepump gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter, dan ini bukan analisa di Twitter, ini sebenarnya lebih kayak news lagi. Buat elu yang sering ikutin news, tahu bahwa Elizabeth Warren ini adalah orang yang paling bikin kripto jadi pusing di US. Karena dia tuh selalu yang anti kripto, wah selalu menjelek-jelekan kripto. Tiba-tiba dia adalah salah satu orang yang menandatangani the flag of United States of America in honor of Satoshi Nakamoto ya, untuk ulang tahun ke-15 dari Bitcoin. Nah, jadi ini lucu juga sebenarnya ya. Apakah tiba-tiba orang-orang yang anti kripto semua mulai warming up to kripto? Ya, karena lagi-lagi ini salah satu sosok orang yang paling anti kripto yang gue tahu di US. Bahkan menurut gue lebih anti kripto dibandingkan dengan Gary Gensler. Ya, Gary Gensler masih kayak ya setengah-setengah. Kalau ini orang tuh udah benar-benar anti banget. Tapi tiba-tiba dia tanda tangan di sini. Ya, apakah ini kesalahan? I don't know. Tapi kalau sampai ternyata ini memang benar dari dia, maybe US mulai menyadari kesalahan dia terlalu agresif ke kripto,
pelan-pelan mulai lebih stance yang lebih oke mungkin ya, yang nggak terlalu agresif, maybe. Oke, next kita geser ke TA. Untuk TA kita bisa di sini Bitcoin overall masih doing really good, masih cenderung bullish walaupun dengan catatan ya kemarin itu weeknya cukup tinggi ke atas, artinya sedikit kepukul oleh para seller ya. Apakah ini akan menjadi suatu pertanda Bitcoin mulai akan koreksi pada hari ini, karena lagi-lagi weeknya seperti ini menunjukkan bahwa ya sempat naik ke sini dan kepukul turun. Nah, untuk sekarang sih PR dari Bitcoin masih simple untuk bisa mempertahankan si kekuatannya, yaitu adalah dia harus tetap daily close di atas dari 50.000. Itu PR simple dari Bitcoin ya. Nah, itu kurang lebih untuk PR di daily-nya. Kalau di weekly-nya ya PR besarnya adalah bertahan di atas dari pull support band yang sekarang itu masih dekat-dekat sih harusnya ya. Di angka 40.000 lebih 62 USD sampai 49.476 ya. Jadi kalau jelek-jeleknya sampai koreksi ke sini, jangan sampai weekly close di bawah dari bull support band. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar, dan untuk indeks dolar kita bisa di sini untungnya dia melemah ya. Dia melemah dan mulai menemukan atau mulai retest ke 104,15. PR-nya apa? PR-nya adalah daily close di bawah di sini dan membuat lower low dan lower high ya. Itu kurang lebih untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, buy limitnya yang pertama adalah di angka 50.000 aja kita buletin ke atas. Buy limit kedua di angka 47.000 lebih 28. Dan buy limit ketiga di MA20 di angka 45.849. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, masih mirip kemarin, kita tunggu sampai dia koreksi. Kalau sampai koreksi di sini, retest 1, retest 2 di 50.000, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka struktur yang baru nanti akan terbentuk ya. Selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia rally-nya lebih tinggi daripada Bitcoin kemarin ya. Jadi untuk posisi spot sih masih sama. Buy limit pertama itu di angka 2.666, buy limit kedua di angka 2.570, dan buy limit ketiga di angka 2.492. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.666, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang pending. Untuk posisi short masih jauh, jadi kita skip dulu juga.
Next kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kemarin ngepumpnya lumayan ya, signifikan. Dia ngepump sebesar 6,14%, reclaim 339,3. Artinya ya dia dengan jelas membuat suatu higher high yang bahkan mungkin menyaingi Bitcoin nih secara skalanya ya. Nah, untuk buy limit ada perubahan sedikit berarti ya. Buy limit pertama di angka 339,3, buy limit kedua di angka 324,7, dan buy limit ketiga di angka 317,5. Itu untuk posisi spot di Binance. Selanjutnya untuk posisi futures mungkin kondisinya mirip seperti BTC. Apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di angka 339,3, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang sekarang masih pending nih, masih dibentuk. Next kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa di sini dia kembali retest ke angka 41 sen untuk yang ketiga kalinya ya. Untuk posisi spot berarti masih sama. Buy limit pertama di angka 40 sen, buy limit kedua di M50 atau di angka 39 sen, dan buy limit ketiga di angka 0,379. Itu untuk posisi spot di Ethereum di Phantom, sorry. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2, bahkan retest 3 di angka 0,4174. Artinya kita sudah dapat posisi short. Nah, posisi short kita ini target TP-nya adalah di angka 40 sen. Kemarin nyaris kena tapi belum ya. Itu kurang lebih untuk di Phantom secara posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 40 sen atau di 0,402. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,4174 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana buy limit pertama di angka 110,10, buy limit kedua di angka 20 atau di 102,19, dan buy limit ketiga di 99,31. Itu untuk posisi spot di Solana ya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 110,10, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 121,68 ya. Itu kurang lebih setup untuk di untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 121,68, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 110,10 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Solana dan juga adding dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa ya, gue ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus jangan lupa juga malam ini akan keluar beberapa data penting dari US. Hari ini cuma satu ya, di PPI saja 8:30. Jadi kalau sudah dekat-dekat jam segini mungkin boleh pertimbangkan untuk TP dulu atau tutup dulu posisinya. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.